Salam sahabat di balik mata kamera. Sebelumnya kita udah bercerita, khususnya Bang Mansha udah bercerita tentang pengalaman pribadinya tentang hal-hal goib. Bagi kalian yang penasaran seperti apa ceritanya, kalian bisa ngeliat di video sebelumnya. Iya. Nah, sekarang di episode kali ini kita akan mendengarkan cerita langsung dari Bang Tengku. Ini lebih seru pastinya. Ini seremnya 20%. Oh, ini komedinya 80% ini. Oke, sebelum itu gue mau nanya dulu, ini pengalaman pribadi atau kata orang? Kata orang sih ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi. Terjadi berapa tahun lalu? Wah, ini sudah lama nih, waktu saya masih belia dulu. Oh, masih sekel-sekelnya. Masih padet-padetnya. Sekarang udah turun mesin. Sejak saya dipanen, hilanglah kesulitan saya. Oke, baiklah. Berapa tahun? 5 tahun yang lalu? Lebih. Lebih. Itu saya belum menikah. Sebenarnya saya udah lama sekali nih ngelupain ini, makanya kayak yang di episode sebelumnya. Tapi nggak lupa kan ceritanya? Ingat. Walaupun ini kejadiannya udah belasan tahun yang lalu, kayaknya hampir 20 tahun yang lalu. Dari situ sebenarnya udah ketahuan usia saya. Ya. Okay. Jadi kejadiannya udah lama sekali deh. Waktu itu saya belum menikah. Jadi waktu itu saya masih kuliah. Tahunnya saya ingat. Kejadian di mana? Di Medan. Tahunnya. Kejadiannya kebetulan bro, kejadiannya itu di Malaysia. Tepatnya di kota Penang ya, kebanyakan orang menyebutnya kota Penang. Nah, Medan, saya kan aslinya adalah Medan. Nggak jauh lah ya kalau mau nyebrang ke Malaysia. Dari Medan ke kota Penang tuh terbang hanya 45 menit. Iya. 45 menit. Kalau misalnya naik ferry masih bisa hitungan jam sih. Kalau naik ferry nyebrang. Jadi termasuk dekat sih. Nah, waktu itu kejadiannya adalah saya waktu itu kebetulan bekerja sebagai tim leader di produk rokok. Oke ya. Ada ya, kita nggak usah sebutin brand rokoknya. Waktu itu saya kerja sebagai tim leader di rokok. Dan waktu itu saya di apa ya? Di waktu senggang untuk tidak bekerja, kita janjian nih teman-teman saya nih satu tim, kita berangkat ke Malaysia bro. Oh, mau vacation lah ya? Malaysia. Iya, Oke, ke jadi Malaysia, ke Penang. Oke. Itu tujuannya mau liburan lah ya? Liburan. Kita liburan waktu itu. Jadi terbanglah ke Penang. Waktu itu kenapa pilihan ke Penang? Karena itu tidak begitu jauh ya dari Medan. Nah, jadi pada saat kita nginep itu, saya kalau tidak salah ya, nama hotelnya sebenarnya nggak boleh disebutin ya, karena nanti dianggap ini ya. Hotelnya posisinya The Sea ya. Oke, tahu saya itu, tahu saya. Tahu ya? Tahu. Nah, akhirannya L. Iya. Udahlah, itu udah tahu, ya. Pasti udah tahu. Nah, jadi malam itu kita rencana itu mau ke pantainya yang di Penang itu namanya Gurni. Pantai Gurni itu terkenal di kota Penang, bahwasanya itu pantai di pinggir kota. Jadi di pinggir pantai itu banyak ini ya, banyak jajanan, banyak hotel-hotel juga banyak. Itu seperti apa ya? Seperti mungkin kayak Bali itu. Jadi di pinggir pantai banyak hotel-hotel karena itu menjadi tempat wisata, dan itu tidak jauh dari pusat kota Penang sendiri. Jadi jarak dari hotel kita ke situ tuh lumayan sih, sekitar ada hampir setengah jam kayaknya. Jadi kita naik taksi dari hotel ke situ, tujuannya adalah makan dan kita main-main di pantai itu. Iya. Nah, sekitaran jam berapa itu? Mungkin habis maghrib atau habis isya ya, pokoknya tuh tidak terlalu larut malam sih. Nah, jadi kita makan di situ di pinggir pantai sambil bercanda lah, biasa teman kerja udah deket. Nah, mungkin nih kita waktu itu berlima ya, berempat karena Tunggu. tim. Apakah ada penampakan dugong? Justru
Justru saya dugongnya. Bagi yang teman-teman nggak tahu Nggak paham dugong itu, gitu. Dugong itu ya Anda. Dugong itu duyung, ikan Oh, duyung. ikan duyung. Ikan duyung tapi bukan putri duyung ya, ikan Oh, duyung. ikan duyungnya ya. Dugong. Lanjut. Oke ya. Kita lanjut perihal dugong atau Iya, perihal bercanda tadi intermezzo aja soal dugong. Oke. Jadi mungkin tidak terkontrol. Kita waktu itu karena satu tim 3 cewek, satu saya sebagai tim leadernya waktu itu, tim leader rokoknya. Kita jalan ke situ, main ya bercanda-candaan, terkadang ketawa asal-asal, ngomong juga mungkin kita nggak terkontrol gitu. Iya. Apalagi waktu itu masih kuliah ya, masih inilah mungkin masih agak sedikit labil ya, Iya, nggak bisa betul. mengkontrol diri. Nah mungkin ya ada penunggu yang di situ mungkin yang merasa terganggu dengan candaan-candaan kita gitu. Tapi di situ banyak orang ya. Banyak orang Baik. gitu, banyak orang. Makanya ya karena banyak orang kita nganggap ya bahwasanya itu ya tempat untuk happy Iya, gitu betul sekali. Benar. Oke, setelah makan kita udah capek, kita pulang lagi ke hotel. Kita pulang ke hotel lagi. Nah, pulang ke hotel itu udah mulai agak larut malam itu sekitar mungkin sekitar jam 11 malam. Nah, kita waktu itu karena biasa deh kalau kita sudah satu tim itu dekat secara udah seperti keluarga lah. Sampai kita ambil kamar juga waktu itu ambil satu kamar, tetapi memang yang kamarnya itu kamar itu sebenarnya bisa untuk bertiga tapi tambah extra bed gitu. Berarti kamarnya udah lengkap lah, ada kayak mini bar, ada kitchennya, Iya, gitu benar. gitu ya. Jadi gabung kita di situ. Nah, pada saat tidur ini yang lain mereka masih pada ngobrol. Saya kecapean, mungkin saya agak tidur duluan. Tapi udah mulai mereka agak mau tidur juga, ini baru nih saya antara sadar dan tidak. Ini saya dibilang tidur juga sebenarnya enggak gitu. Iya. Kayak mimpi tapi itu bukan mimpi gitu. Nah, saya di dalam ceritanya itu, dalam mimpi atau tidaknya itu ya, saya nyebutnya itu saya seperti Antara sadar dan tidak sadar ya, ini iya, ya. posisi saya kembali lagi ke pantai itu gitu. Oh. Posisi iya, Itu antara nyata sama dan enggak. tidak nyata gitu. Tetapi itu bukan mimpi karena saya seperti melihat. Itu kalau di dalam dunia di dunia ilmiah itu namanya proyeksi astral. Seperti apa itu? Proyeksi astral tuh seakan-akan ruh kita keluar dan kita kembali ke tempat itu ataupun ke tempat yang kita tiba-tiba ingat. Seakan-akan ruh kita yang berada di tempat itu. Itu kadang-kadang memang ability dari spiritual kita yang bisa seperti itu. Jadi ilmu kedokteran juga ada seperti itu ya? Enggak sih, itu lebih ke hal-hal spiritual sih. Spiritual ya sebenarnya. Karena itu lintas multidimensi namanya. Iya. Karena emang mungkin kita pasti bisa membedakan lah ya, mana kita memang benar-benar tidur, mana kita dalam keadaan sadar gitu ya. Jadi saya di tengah-tengah itu gitu. Saya yakin saya tidak tidur karena saya bisa melihat posisi saya pada saat tidur itu. Tetapi saya merasa bahwa saya ada di pantai itu dan saya naik mobil yang kita naikin tadi itu di dalam pikiran saya saat itu. Nah, pada saat taksi kita pulang itu ada orang di belakang ngikutin di dalam mobil. Aduh, saya merinding nih, saya merinding. Saya merasakan nih. Itu duduk di belakang. Ini saya merinding loh sekarang tuh. Saya orangnya gampang merinding karena menurut saya kalau orang yang bercerita benar itu saya merasain. Saya tuh kadang-kadang saya entah kenapa ya, kadang saya tuh bisa menyerap maksudnya apa yang orang bicarakan itu saya merasakan. Saya tuh kayak mungkin orang ada bilang ada kelebihan, tapi menurut saya itu bukan kelebihan sih, maksud saya agak kekurangan buat saya sih menurut saya ya, karena saya nggak minta hal seperti itu. Seperti yang kita pembahasan di video sebelumnya itu memang bisa melihat ya. Mansa ini emang dikasih kelebihan. Bukan kelebihan sih, sensitivity-nya saya agak lebih daripada gitu. Orang-orang pada umumnya, hanya seperti itu aja sih. Jadi di saat lu di perjalanan seakan-akan itu antara mimpi atau enggak, di taksi kan ada orang ngikutin, dan situasi ataupun suasana itu banyak orang kah di perjalanan? Iya. Jadi begini nih,
kalau kita mungkin mimpi, kita kan mimpi dengan suasana yang berbeda, lokasi yang berbeda. Biasanya mimpi seperti itu. Kalau ini sama persis sama saat saya memang posisi berada di situ, saat saya naik taksi gitu. Hanya yang membedakan adalah pada saat saya setengah sadar tadi itu ada orang duduk gabung di mobil kita itu. Sorry, gitu, saya kayak mendapat vision, tapi entah benar atau enggak. Saya mau nanya, orang yang di belakang waktu itu, dia ngelihat ke arah di dalam proyeksi astralnya Mas ya. Ini karena saya merasakan ya, saya Ini merinding saya ya. sekarang jadinya Sekarang saya mau nanya, apakah orang yang ngelihat Mas yang di belakang itu melotot? Melotot posisinya. Dan rambutnya itu agak gondrong, bukan? Saya secara fisiklinya saya nggak Dia kayak bisa. melotot, kayak memantau dari belakang. Iya, tetapi artinya dia Karena saya merasakan nih. Iya, itu posisinya dia itu benar-benar ngelihat, dia mungkin menunjukkan ke saya bahwa saya ngikutin kamu dari tadi gitu. Cuman mungkin mungkin karena dia tidak bisa melihat langsung secara fisik, mungkin secara mental dan mungkin batin saya ini memang nggak bisa melihat langsung, jadi mungkin dia hanya bisa menunjukkan itu melalui itu, mungkin dengan cara itu dia bisa menunjukkan gitu. Posisi saya paling depan, samping supir taksi, tapi dia ngasih tunjuk bahwasanya saya ikut kamu mulai dari pantai tadi, makanya saya kenapa saya tahu itu adalah dari pantai tadi itu. Nah, dari situ saya udah mulai nggak tahan ini, nggak tahan saya itu terus saya berusaha untuk ini lepas dari antara sadar dan tidaknya tuh saya tidak bisa. Ini saya bisa ngomong tapi saya nggak bisa mengucapkan itu. Itu mungkin yang disebut, mungkin kalau sebagian orang ada yang menyebutnya adalah ketindihan biasanya, ada atau repan ya. Benar, mungkin bahasa lainnya. Tetapi karena saya pernah merasakan juga gitu, tapi kalau saya sama sekali nggak bisa bersuara, cuman seperti gitu, dan nggak bisa bergerak sama sekali. Dan itu pun antara mimpi dan enggak. Kalau Mas Teguh kan ini mungkin lebih ke proyeksi astral, karena menurut saya rohnya keluar nih untuk kembali ke tempat semula gitu, untuk memproyeksikan keadaan yang terjadi pada malam itu gitu. Kalau menurut saya rohnya ini seperti kayak ingin mencari tahu kebenaran, seperti itu. Benar. Gitu. Jadi itu bahkan saya sadar nih, teman saya masih ada yang ngomong di samping saya nih yang pada belum tidur ini gitu. Posisi itu kan berarti sebenarnya biasanya kalau suasana agak sedikit rame pasti nggak ada rasa takut sama sekali ya. Berarti kan ini real, bahwasanya saya nganggap bahwasanya ini memang dia mau menunjukkan bahwasanya dia. Nah, situ saya melawan terus supaya artinya saya mau udah gitu, saya nggak mau ada di posisi itu. Nah, pada saat itu saya disiram pasir. Aduh, serius. Kalau itu bener ya. Di dalam mobil itu. Iya, jadi pada saat saya posisi tidur tuh saya berasa memang pasir nyiram saya, posisi di kamar hotel itu gitu. Padahal pas bangun nggak ada pasir. Tidak ada pasir. Oh iya. Tidak ada pasir, tetapi dia nyiram saya. Saya ingat sekali itu. Disiram seperti ditimpuk oleh orang yang di belakang, atau itu yang mengawasi, atau dari arah mana? Saya tidak ingat dari mana, tetapi artinya saya tahu sekali bahwa yang disiram ke saya itu adalah pasir. Saya nggak tahu apakah itu pasir pantai itu atau apa, tapi secara fisik pasir itu memang nggak. Pasirnya ya? Iya. Dari arah mana disiramnya? Mungkin. Saya nggak, posisi saya kan lagi tidur ya, saya nggak tahu apakah yang disiram apakah badan saya atau apa, tetapi pada saat saya antara sadar dan tidak itu, saya disiram pasir. Akhirnya saya berusaha untuk bangun ya, untuk bangun saya. Akhirnya saya bangun. Saya langsung ngomong ke teman saya. Padahal teman-teman ini cewek, harusnya mereka lebih takut juga ya. Saya omongin gini. Ini ngomongnya bahasa Medan ya. Aduh, mereka kan udah mulai ketakutan juga karena mereka ngerasa saya kaget gitu. Tadi ada yang ngomong nggak bener kayaknya nih waktu kita di sana gitu. Saya ceritain. Kita diikutin, saya sampein seperti itu. Ini pada takut semua mereka. Serius lah bang, serius. Ini didateng, ini barusan ini disiram pasir. Akhirnya saat itu juga mereka nggak ada yang berani. Akhirnya kita keluar dari hotel itu karena mungkin kita menganggap hotel itu dalam tanda kutip itu gitu, hotel ada penghuninya gitu. Mungkin kalau hotel yang bersih juga mungkin nggak seperti itu.
Akhirnya saya sampein, kita check out malam itu juga. Setelah itu Terus saya tinggal nggak ingat. mesti pindah kemana jadinya? Saya nggak ingat itu kita pindah ke hotel mana lagi. Tapi Secara random berarti ya pindahnya? iya, karena kan waktu sudah malam, kita waktu itu nyari hotel yang terdekat lah dari itu. Tapi itu memang pengalaman saya yang satu-satunya mungkin yang saya berasa secara apa? Kalau yang lain kan mungkin secara kayak mimpi yang lawan walaupun kelihatan real gitu. Kalau ini memang karena saya ngikutin cerita dari awalnya, saya di pantai itu posisinya sama, naik taksinya sama, hanya dia bedanya pada saat yang realnya itu tidak ada apa-apa, pada saat dia menyampaikan melalui antara mimpi dan tidak itu di mobil yang sama gitu. Jadi benar-benar waduh, itu saya yakin sekali itu. Ya itu kembali lagi mungkin saya itu tidak. keadaan mobilnya berarti terbuka kacanya atau gimana? Atau semacam mobil open cap gitu atau gimana? Enggak sih, mobilnya tetap mobil apa family car gitu sih. Tapi setelah lu pindah dari hotel itu nggak ada lagi gangguan atau mimpi yang serupa? Nggak ada lagi. Mungkin satu dia mungkin hanya mau menunjukkan saja bahwasanya kalian tadi ini terlalu mungkin terlalu ada hal yang itu gitu. Karena mungkin karena misinya sudah tersampaikan, jadi mungkin dia udah mungkin mereka hanya tujuannya menyampaikan berhati-hatilah mungkin kalau di tempat-tempat itu gitu. Permisi dulu. Iya, tapi memang benar sih. Tapi kembali lagi saya bersyukurnya itu dia tidak menunjukkan langsung secara visual ya. Karena mungkin dari hati saya sendiri saya nggak akan pernah mau melihat hal yang gitu. Jadi dia juga tidak mungkin tidak bisa menembus juga ya, karena kita dari hati kita sendiri tidak. Dimensinya berbeda juga sebenarnya gitu. Benar. Nah, kalau menurut lu Mansa, mendengar cerita dari Bang Tungku ini apa yang lu ambil nih? Gambaran apa? Kalau saya sih setiap orang bercerita saya merasakan. Kadang-kadang saya suka merefleksikan pandangan saya, tiba-tiba saya mendapat visi, tapi menurut saya kadang-kadang itu ya entah fiktif, entah benar terjadi, saya kurang paham juga. Tapi saya suka melihat pas si narasumber bercerita kayak Mas Tengku itu, saya suka melihat kayak ada vision lah gitu. Jadi kayak vision itu saya melihat si orang yang diceritain itu, tapi saya kan belum kenal ya, atau nggak mengenal, tapi saya tuh tadi ngeliat kayak sosoknya itu kayak orangnya tuh kayak melotot seperti itu, berada di pojok kiri saya lihatnya, terus dia tuh kayak nggak seneng, mukanya kayak nggak seneng gitu. Tapi makanya tadi saya sempat bertanya-tanya ya. Sebenarnya saya sama sekali cerita ini karena sudah lama sekali saya tidak ingat. Saya keingat kembali pada saat di episode sebelumnya Bang Mansyah ngomong itu yang bicara pulang dari Ancol, dari pantai. Nah ini baru kebuka memori saya. Wah, itu hampir sama dengan cerita saya yang lalu. Itu rata-rata memang katanya ya, yang saya tahu pantai itu kan tempat buang sial. Iya. Seperti itu. Kalau di negara kita ya Indonesia, tapi saya nggak tahu di kebudayaan culture negara lain, tapi memang ada sih banyak upacara-upacara yang mistis yang melibatkan area-area pantai ya, yang saya tahu. Nah, menurut saya area-area itu banyak hal-hal mistis yang mungkin ke setiap manusia kan itu mempunyai aura. Nah, apakah mereka ada yang mengikuti? Kita nggak tahu, karena saya percaya ya, kita tuh ada guardiannya juga selain malaikat yang ada di sisi kita. Entah ada juga yang mungkin dari leluhur, ada yang minta untuk menjaga gitu, ada untuk kebaikan ya, maksudnya karena kita nggak tahu, sometimes ada hal-hal yang di luar nalar kita, apakah ada orang iri, kita nggak tahu ya, apakah ada tiba-tiba ada makhluk yang tidak suka dengan keberadaan kita, terintimidasi atau gimana gitu. Oh, biasanya kan kalau kicauan, apalagi itu saya sering dikasih tahu itu bahwa tanda kayaknya ada orang meninggal tuh. Dan burung itu selalu yang bunyi yang cit cit cit, itu burung itu. Itu kenapa selalu bunyi kayak gitu, dan itu pasti tiba-tiba ada suara speaker diberitahukan bahwa ada yang meninggal seperti itu. Itu tuh selalu burung itu. Saya nggak tahu itu nama burungnya apa. Itu tuh entah saya doang yang bukan, maksudnya apa itu yang terjadi di saya aja. Makanya saya mau nanya juga nih. Langsung kita tanya sama burungnya aja. Enggak, maksudnya ini terjadi juga nggak sih di tempat-tempat lain gitu, maksudnya
Soalnya suara burung itu punya pengalaman yang sama. Boleh dong komen di bawah apakah saya bohong apakah atau hanya burung saja atau ada binatang lain ya? Iya, karena saya banyak juga melihat binatang-binatang yang kupu-kupu misalnya ya suaranya. Nah, kupu mana ada suaranya. Ada suaranya. Oke, jadi mengenai pembahasan mistik sebenarnya gue juga ada cerita